Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat paru semua. Selamat datang di podcast pertama kita. Nah, perlu diketahui bahwasanya podcast ini itu adalah podcast perdana dari Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Nah, untuk podcast ini, insya Allah ke depannya kita akan membahas topik-topik yang menarik dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang terpercaya dan ahli di bidangnya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin saat ini booming atau ramai dibicarakan, yaitu mengenai Human Metapneumovirus atau HMPV. Nah, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Cahyo Guntoro, spesialis paru yang memang ahli pada bidang tersebut. Jadi mungkin kita bisa mulai ya dok ya. Boleh, ya. Dok, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya dok. Jadi HMPV ini itu kan kalau dengernya itu namanya cukup rumit ya dok ya. Betul sekali dok. Human Metapneumovirus. Iya. Nah, sebenarnya apa sih dok HMPV itu dan bagaimana virus ini bisa mempengaruhi tubuh kita dok? Oke, iya dok. Jadi Human Metapneumovirus atau yang sering disingkat dengan HMPV ini adalah infeksi pernafasan yang disebabkan oleh virus dok. Dan itu gejalanya sebenarnya hampir sama seperti influenza atau seperti pada H1N1 gitu dok. Dan yang memiliki gejala dari yang ringan sampai yang berat ya. Mereka itu akan memperburuk kondisi pada orang-orang yang memiliki komorbid atau orang-orang yang usianya usia muda, misalnya pada bayi yang lahir dengan prematur, kemudian pada orang usia lebih dari 65 tahun dan orang-orang yang memiliki gangguan imunitas, dok. Oke, baik dokter. Jadi ternyata bisa bahaya juga ya dok ya. Betul, dok. Kemudian dok, kalau boleh tahu dok, ini banyak juga nih timbul pertanyaan sebenarnya apa aja sih gejala umum yang ditimbulkan oleh virus HMPV ini dokter? Ya, gejala umum yang sering ditimbulkan yang pertama yang pasti itu batuk, kemudian flu, pilek, nyeri menelan, maliase atau nyeri seluruh badan rasanya nggak enak. Kemudian kalau sampai berat bisa menimbulkan gejala seperti sesak, kemudian terdengar suara mengi atau suara nafas tambahan ya. Itu dok yang paling. Wah, teman-teman, jadi meskipun terdengar dari gejalanya cukup ringan ya dok ya, tapi kita tetap harus waspada. Nah, ini ada pertanyaan juga, bagaimana sih dok cara penyebaran virus ini dan apakah penyebaran itu sangat mudah atau bagaimana dokter? Ya, penyebaran dari virus HMPV ini sebenarnya sama seperti kalau mungkin dulu dokter pernah dengar penyebaran pada saat COVID-19 ya dok ya. Jadi ini sama dengan droplet dok. Droplet itu dengan air liur dok. Jadi kalau misalnya kita bicara, kemudian kita mengeluarkan droplet tuh mengeluarkan air liur. Nah itu akan menyebarkan virus HMPV itu sendiri. Kemudian kalau misalnya dokter batuk, kemudian kita batuk menutup pakai tangan, kemudian kita taruh di meja, lalu ada orang yang memegang situ, dan itu akan menularkan juga virus HMPV. Jadi penyebarannya hampir sama seperti influenza atau maupun pada COVID-19. Gitu. Baik dokter. Kalau kita dengar cara penyebarannya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oh iya dok, karena tadi penularannya sangat mudah. Tadi juga sempat dibahas siapa aja yang beresiko. Betul. Tadi selain usia anak atau lansia yang di atas 60 tahun dok, ada lagi nggak sih dok yang beresiko tinggi tertular dengan virus HMPV ini dokter? Oke. Ya, selain tadi anak, kemudian orang dengan usia lebih dari 65 tahun, kemudian pasien dengan imunitas yang rendah, misalnya pasien HIV, kemudian pasien diabetes mellitus, terus pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, dan juga orang-orang yang memiliki penyakit paru seperti asma atau PPOK. Mereka memiliki faktor risiko untuk kejadian atau tertular virus HMPV itu. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman untuk kelompok orang yang beresiko terkena atau gampang tertular oleh virus HMPV ini. Oh iya dok, kalau tadi dilihat dari gejala, cara penularan, itu ternyata hampir mirip sekali dengan virus COVID-19 ya dok ya. Kemudian kalau kita baca-baca lagi nih teman-teman, itu asalnya sekarang lagi booming-boomingnya juga di Cina nih. Nah pertanyaannya dok, akan beresiko nggak sih dok atau berpeluang lagi nggak sih dok kita kembali ke masa pandemi sama kayak COVID-19 kemarin dok dengan infeksi virus HMPV ini dok? Iya, harapan saya sih enggak ya dok ya, karena jadi HMPV itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2001 dan itu
virus itu ada di negara dengan 4 musim dok. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia itu 2 musim. Dan virus HMPV ini penyebarannya terjadi pada saat musim dingin dok. Ya, sedangkan Indonesia kan tidak ada musim dingin ya dok. Harapan kita dengan hanya ada 2 musim di Indonesia itu, maka angka penularan atau angka kejadian dari HMPV itu tidak semeningkat atau tidak banyak seperti pada kasus COVID-19 gitu dok. Oke, baik dok. Semoga enggak ya dok ya. Iya. Semoga nggak ada pandemi lagi, amin. Nah, menarik nih dok. Tadi sudah disebutkan gejala, kemudian siapa aja yang beresiko, kemudian ininya. Nah, untuk pencegahannya sendiri dok, ada nggak sih dok tips-tips cara mencegah dari infeksi dari virus HMPV ini dokter? Ya, pencegahannya bisa menggunakan masker. Kemudian jika kita batuk, kita bisa melakukan etika batuk yang baik dan benar, Baik, gitu dok. Dan sebenarnya virus HMPV ini belum ada vaksinasinya dok. Jadi memang belum ada vaksin yang ditujukan untuk mencegah penularan dari virus HMPV. Ya. Baik, jadi teman-teman perlu digarisbawahi ya bahwasanya infeksi atau virus dari HMPV ini tuh belum tersedia untuk vaksinnya. Nah dok, pertanyaan selanjutnya tadi berbicara mengenai masker dok. Nah sebenarnya yang dianjurkan untuk menggunakan masker ini apakah cukup pasien yang bergejala atau juga diwajibkan untuk pasien-pasien yang beresiko tinggi tadi dokter untuk menggunakan masker? Ya, pasti orang yang sedang sakit menggunakan masker, dan jika orang yang mempunyai resiko kemudian kontak atau bertemu dengan orang-orang yang sedang memiliki gejala, baiknya juga menggunakan masker dok. Oke, baik. Jadi yang menggunakan masker tidak hanya yang sakit ya dok ya? Betul. Oke. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi. Ada nggak sih dok cara membedakan HMPV dengan penyakit flu lainnya dok dari gejalanya? Ada nggak perbedaan dari gejala infeksi HMPV dengan pasien dengan influenza biasa dok? Iya, sebenarnya gejalanya hampir sama dok. Jadi kita tidak bisa membedakan hanya dari gejala saja dok. Harus ada pemeriksaan lanjutan untuk kita mengetahui apakah ini penyebabnya karena influenza H1N1 atau penyebabnya karena HMPV dok. Oke, baik. Jadi harus ada pemeriksaan penunjang tambahan ya dok ya, selain dari gejala. Nah untuk pertanyaan selanjutnya dok, apakah seseorang yang sudah terinfeksi dari HMPV ini itu beresiko untuk terinfeksi kembali dok? Bisa dok. Oke. Ya, bisa berisiko. Jadi jika dia pertama memiliki atau terinfeksi virus HMPV, kemudian di tahun berikutnya orang tersebut terinfeksi HMPV, tapi biasanya memiliki gejala yang lebih ringan karena pasien sudah memiliki antibodi terhadap HMPV itu dok. Oke, baik. Berarti kita lihat dari gejalanya ya dok ya. Misal pasien untuk infeksi pertama mungkin gejalanya bisa saja berat ya dok. Betul. Akan tetapi pada saat terinfeksi untuk kedua kalinya itu bisa saja gejalanya tidak seberat yang pertama ya dok ya. Iya. Oke. Kemudian dok, pasien yang sudah terinfeksi nih HMPV dan sudah terkonfirmasi, ada nggak sih dok untuk penanganan atau terapi khususnya dok untuk penata laksanaan? Jadi untuk penata laksananya sama seperti orang influenza pada umumnya dok. Jadi kalau misalnya kita batuk, berikan obat batuk, kemudian kita pilek, dikasih obat pilek, dan tidak ada terapi khusus dok, karena ini kan penyebabnya virus, jadi sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi jika pasien tersebut punya infeksi sekunder atau terkena infeksi sekunder, misalnya pneumonia, maka kita perlu berikan antibiotik pada pasien tersebut. Jadi pemberian antibiotik itu tidak tepat pada pasien yang terinfeksi HMPV. Baik dok. Nah ini juga perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi untuk infeksi dari HMPV ini itu tidak semuanya dikasih antibiotik, tergantung apakah disertai dengan infeksi sekunder atau tidak ya dok ya. Betul sekali dok. Baik. Nah kemudian selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya sebenarnya ini karena virus jadi bisa self-limiting disease ya dok. Dia bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian tadi untuk vaksinnya sendiri dok. Tadi sudah disebutkan saat ini belum ada vaksin khusus ya dok ya. Iya benar dok. Tidak ada vaksin khusus atau belum ada vaksin khusus untuk HMPV. Tapi untuk influenza seperti H1N1 itu sudah ada vaksinnya dok. Gitu. Berarti untuk sementara belum ada vaksinnya ya dok ya. Baik. Nah dok, tadi dari gejala, kemudian pengobatan, cara pencegahan dan segala macamnya. Sekarang untuk pertanyaannya dok, ada nggak sih dok komplikasi yang berat pada pasien-pasien yang memang terkena dari virus HMPV ini dokter? Ya,
Komplikasi yang berat itu biasanya terjadi pada pasien dengan resiko tinggi. Ya, resiko tinggi yang mungkin tadi sudah saya jelaskan ya. Em, Komplikasinya yang paling sering ditimbulkan adalah pneumonia atau ARDS dok pada pasien-pasien tersebut. Jadi pada pas kondisi berat, apalagi tadi pada kelompok-kelompok resiko tinggi itu sangat beresiko ya dok ya mengalami komplikasi ke ARDS ya. Nah oke. Terima kasih Dokter Cahyo atas penjelasannya yang sangat informatif. Ya teman-teman semua, semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih paham tentang human metapneumovirus dan bagaimana cara mencegah serta menanganinya. Nah untuk sahabat paru sehat semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow akun Instagram Fakultas Kedokteran UIN Jakarta di @fkuinjkt dan akun Instagram PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUIN Jakarta di @ppds.pulmo_fkuinjkt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.